Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya, selamat datang kembali ya, kami ucapkan. Iya. Ya adik-adik, kita masuk pada materi praktikum ya, praktikum botani farmasi. Kemarin kalian sudah mengikuti responsi ya, sekarang kita langsung masuk ke materinya saja. Hari ini kita akan membahas latihan 1 dengan judul praktikumnya yaitu bentuk sel dan dinding sel tumbuhan. Ya, langsung saja kita cek materinya. Nah, di sini akan ada 3 tanaman ya atau 3 preparat yang akan kita amati di bawah mikroskop ya. Sebelum pengamatan seperti biasa kita kan preparasi terlebih dahulu. Cara preparasinya sama seperti penjelasan di pekan lalu ya. Mungkin bisa dicek kembali bagaimana cara mengiris ya, lintang, membujur, menyiapkan preparat di objek gelas ya. Kemudian ditutup dengan cover gelas, sebelumnya telah diberikan media ya. Nah, 3 tanaman yang akan kita amati hari ini adalah penampang melintang ampulur Manihot utilissima dari famili Euphorbiaceae. Kemudian yang kedua ada rambut biji Gossypium sp ya dari famili Malvaceae, dan yang terakhir irisan Endocarpium dari Cocos nucifera famili Palmae ya. Endocarpium itu batok bagian dalamnya ya, bagian endokapnya ya. Nah, nanti kita cek masing-masing. Sampel pertama ya, sampel pertama ini kita gunakan preparat penampang melintang ampulur Manihot utilissima. Manihot utilissima adalah nama lain atau nama latin dari singkong. Ampulur itu yang bagian tengah. Tadi kelihatan ya, ada irisan singkong yang warna putih ya di tengah. Nah, ampulurnya itu yang kita akan lihat bentuk sel dan dinding selnya. Langsung saja. Oke, baik. Di sini kita sudah lihat ya preparatnya. Jika kita amati dengan media air ya di bawah mikroskop, ada keterangan 1, 2, 3 di situ ya. Nah, kita lihat dulu nomor 1 di sini ada menunjukkan dinding sel ya. Kita lihat di selnya berbentuk poligonal begitu ya. Kemudian dinding selnya terletak di paling luar, bagian paling luar. Kemudian yang tengah ini ada namanya ruang sel. Sedangkan di sini kalian lihat ya, di antara sel satu dengan sel yang lainnya itu juga ada ruang. Nah, ruang ini juga disebut ruang antar sel ya. Terlihat di sini dinding selnya lebih tebal ya. Dan ruang antar sel di sini juga relatif lebih besar ya. Jadi disebutkan bahwa bentuknya adalah poligonal atau segi 6. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa sel tersebut diambil dari bagian yang kita kenal tadi namanya ampulur gitu ya. Kemudian bagian tengah selnya kosong dan di antara sel itu terdapat ruang antar sel. Oleh karena itu ampulur ini bersifat pegas. Nah, fungsi sel tersebut itu sebagai pengisi. Selain berfungsi sebagai pengisi, bagian ampulur ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dari tumbuhan, gitu ya. Nah, ini diambil dari Syukri tahun 2010. Kita lanjut saja ke tanaman berikutnya. Baik, tanaman selanjutnya di sini ada rambut biji Gossypium sp. Gossypium sp kita kenalnya sebagai kapas ya. Tadi ada gambar di depan ya, kapas. Kemudian kita tetap menggunakan media air dan dari famili Malvaceae ya, Gossypium ini ya. Kita lihat bagaimana sih
pengamatannya jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini dia pengamatan Gossypium sp atau kapas ya, jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, kalau misalkan biasanya itu kita lihat seperti ini saja deh. Jika tidak dilakukan perbesaran lebih detail ya, kelihatannya seperti ini. Tapi kalau diperjelas lebih detail lagi dan diatur pencahayaannya akan terlihat seperti ini, gitu ya. Kita akan cek satu persatu bagian dari sel ini, bentuk selnya, gitu ya. Yang pertama ini nomor satu nih ya. Nomor satu nih adalah dinding sel. Kalau lihat di sini ya, berarti yang bagian paling luar di sini ya, dinding sel. Nah, kemudian ada yang bagian tengah ini, ruang sel, ya. Nah, di sini ada yang namanya torsi. Torsi itu ini pilinan ya, pilinan. Jadi dalam satu sel ini ada pilinan yang disebut dengan torsi. Kita coba bahas lebih detail lagi ya. Jadi rambut biji dari Gossypium sp ini selnya panjang ya, panjang seperti kalian lihat di sini. Kemudian dia ada pilinan di antara sel-selnya itu ya. Pilin itu ya melintir gitu ya, pelintiran gitu ya. Kemudian pelintiran ini atau pilinan ini tadi disebut dengan torsi. Oke. Nah, sel ini merupakan derivat dari epidermis biji ya. Fungsi sel ini bagi tumbuhan untuk membantu pemancaran diasporan dan juga membantu dalam proses perkecambahan biji. Nah, fungsi bagi manusia digunakan sebagai bahan baku industri tekstil seperti kain, balut, dan pembersih gitu ya. Nah, selain bentuknya yang panjang dan terpilin, dia juga bersifat mati ya, artinya tidak ada sel hidup di situ. Kemudian rambut bijinya memiliki dinding sel dan ruang sel yang mengikuti bentuk dari rambut biji tersebut ya. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Anda bisa lihat di antara bagian-bagiannya, tepinya dinding sel ya, kemudian tengahnya ruang antar sel, tadi pilinan ini atau yang terpilin gitu ya, itu adalah torsi. Itu cukup mudah ya. Kapas ini kita ambil satu helai saja, satu helai yang diletakkan di objek gelas yang sebelumnya sudah ada media airnya ya. Kemudian kita letakkan, kita tutup dengan cover gelas, kita masukkan ke meja pengamatan di mikroskop ya, meja objek di mikroskop. Kemudian kita atur pencahayaannya, kita perbesar ya, mulai dari 40-100 kali gitu ya. Kemudian kita amati sehingga terbentuk seperti gambar di slide ini. Nah, baik yang terakhir ya, pengamatan preparat kita hari ini, sampel 3 tetap menggunakan media air. Yang digunakan adalah irisan endokardium dari Cocos nucifera atau kelapa ya, batok kelapa itu dikerok ya, dalamnya dikerok, kemudian hasil kerokan itu diletakkan pada objek gelas yang sudah diberi media air ya. Kemudian ditutup dengan cover gelas, kita amati. Nah, ya, ini berasal dari famili Palmae. Nah, di sini kita sudah lihat bagaimana bentuk sel dari Endocarpium Cocos nucifera ya. Nah, Endocarpium Cocos nucifera ini bisa diamati dari perbesaran 100 kali ya. Terlihat ada penebalan pada dinding selnya. Nah, di situ kalian lihat di nomor 1 ya, dinding selnya tebal banget gitu ya, ke arah sekunder atau ke dalam ya.
bagian sentripetal. Nah, pada endokarpium kelapa ini terdapat sel-sel sklerenkim yang dindingnya sangat tebal dan juga kuat ya, karena susunannya ada ligninnya gitu ya. Nah, jaringan-jaringan sklerenkim ini tersusun oleh sel-sel mati yang merupakan jaringan penguat dengan sekunder yang sangat tebal itu tadi. Kalian juga lihat di sini juga ada noktanya juga ya pada beberapa pengamatan begitu ya di dalamnya ini. Sklereida yang bernokta. Begitu mungkin penjelasan terkait preparat Cocos nucifera bagian yang diamati adalah endokarpiumnya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.